in the stillness of the night, as humanity pinned its dreams upon the stars. A brilliant mind named Nikola Tesla gazed into the heavens with eyes full of wonder. What he saw was not just light, but a message unanswered, traces of an interstellar civilization that may have been watching us for eons. Dalam jurnalnya, Nikola Tesla mengungkapkan penemuan sinyal aneh yang diterimanya ketika sedang melakukan eksperimen transmisi energi nirkabel. Semua berawal ketika Tesla tiba di Colorado Springs untuk memulai penelitian tentang transmisi energi nirkabel menggunakan resonansi elektromagnetik. Ia mendirikan laboratorium khusus di mana ia membangun pemancar besar yang dikenal sebagai magnifying transmitter, yang mampu menghasilkan tegangan tinggi dan frekuensi radio. Tujuan utama Tesla adalah menciptakan sistem transmisi energi listrik jarak jauh tanpa kabel. Ia juga ingin mempelajari perilaku gelombang radio, badai petir, dan resonansi bumi. Tesla mulai melakukan eksperimen dengan peralatan penerima radio dan antena besar yang ia pasang di laboratoriumnya. Saat memantau gelombang elektromagnetik, Tesla menyadari bahwa ia dapat mendeteksi kilatan petir dari jarak ratusan kilometer. Ini memperkuat keyakinannya bahwa bumi dapat digunakan sebagai media pengantar energi. Selama pengamatan ini, Tesla mendeteksi pola gelombang yang tidak biasa. Gelombang tersebut berulang dengan interval teratur, berbeda dari gangguan alam seperti badai petir. Tesla became obsessed with trying to receive further radio communications from other planets. Based on these transmissions that Tesla was receiving, he developed the theory that this extraterrestrial presence had been on Earth for a millennia, that these extraterrestrials had been controlling mankind from the very beginning. Dalam jurnalnya, Tesla menulis bahwa ia menerima sinyal yang menurutnya tidak berasal dari bumi. Ia mencatat bahwa pola ini menyerupai bentuk komunikasi yang disengaja, bukan fenomena alam. Tesla berspekulasi bahwa sinyal ini mungkin berasal dari makhluk cerdas dari planet lain. Penemuan ini mengejutkan Tesla, dan ia mulai mengembangkan teori tentang kemungkinan komunikasi antar planet. Tesla menyebut sinyal ini sebagai message from beings on other planets, atau pesan dari makhluk di planet lain. Setelah kembali ke New York, Tesla berbicara tentang penemuan sinyal misterius tersebut dalam wawancara dan tulisan publik. Dia percaya bahwa eksperimennya membuktikan adanya kehidupan cerdas di luar angkasa yang mencoba berkomunikasi dengan bumi. Penelitian Tesla membuka jalan bagi eksplorasi radioastronomi dan inspirasi untuk pencarian kehidupan di luar bumi. Ia tetap menjadi salah satu pelopor dalam studi gelombang elektromagnetik dan komunikasi radio. With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object, and I believe it was from outer space. Di tahun 1954, Donald K. Hu, seorang mantan mayor Korps Marin dari Amerika Serikat dan penulis terkenal tentang UFO, menyatakan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat telah mendeteksi 2 satelit alami yang mengorbit bumi. Informasi ini berasal dari sumber Pentagon, dan klaim ini diterbitkan dalam artikel The New York Times. Pernyataan tersebut menarik perhatian luas karena pada saat itu satelit buatan manusia belum diluncurkan. Satelit pertama manusia yakni Sputnik 1 baru diluncurkan pada tahun 1957. Kehoe sendiri dikenal karena pandangannya yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat selalu menutupi informasi terkait UFO untuk mencegah kepanikan publik. Dia juga aktif menulis buku dan mendirikan NICAP atau National Investigations Committee on Aerial Phenomena yang menekan pemerintah untuk transparansi dalam penelitian mengenai UFO. Pada 15 Mei 1963, Gordon Cooper, seorang astronot NASA, menjalankan misi orbit terakhir program Mercury, yakni Mercury Atlas 9. Selama 22 kali mengorbit dan mengelilingi bumi, Cooper menjadi saksi suatu fenomena aneh. Saat memasuki orbit terakhir, ia melihat cahaya hijau yang terang di luar angkasa, yang tidak dapat dijelaskan pada saat itu.
Lebih lanjut, stasiun pelacak radar di bumi juga melaporkan dan mendeteksi benda tak dikenal di sekitar lokasi yang sama dengan laporan Cooper. Laporan ini menjadi kontroversial karena Cooper dikenal skeptis terhadap spekulasi tanpa bukti lebih lanjut. Namun, ia mengkonfirmasi pengalamannya dan menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar ia lihat selama misinya. Fenomena ini masih menjadi misteri hingga kini, meskipun ada upaya menjelaskan kejadian tersebut menggunakan penjelasan ilmiah seperti gangguan optik atau fenomena ruang angkasa alami. Pada tahun 1973, British Interplanetary Society menerbitkan sebuah jurnal yang berjudul A Message from Epsilon Bootis. Jurnal itu ditulis oleh Duncan Lunnan. Lunnan merupakan seorang penulis sains dan astronom. Ia menganalisis fenomena Long Delayed Echoes atau LDE. LDE sendiri adalah sinyal radio yang kembali setelah penundaan panjang, yang pertama kali diamati pada akhir 1920-an. Dalam artikelnya untuk majalah Spaceflight milik British Interplanetary Society, ia mengklaim bahwa LDE tersebut merupakan pesan dari peradaban di bintang Epsilon Bootis. Menurut Lunnan, pesan ini berasal dari sebuah satelit kuno yang mengorbit bumi yang dikenal sebagai Black Knight Satellite. Dengan menggunakan pola matematis tertentu, ia mengklaim berhasil menerjemahkan pesan tersebut. Ia merupakan peta bintang untuk menunjukkan lokasi Epsilon Bootis dan petunjuk bahwa satelit itu dikirim sekitar 13.000 tahun yang lalu. Jauh melampaui peradaban umat manusia yang baru muncul sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Epsilon Bootis sendiri adalah bintang yang juga dikenal dengan nama Izar, yang merupakan bintang ganda yang terletak di konstelasi Bootis. Bintang ini memiliki dua komponen utama. Satu adalah bintang raksasa Oranye, sementara yang satunya lagi adalah bintang utama bertipe A2, yang lebih panas dan lebih terang. Epsilon Bootis menjadi salah satu bintang yang cukup terang di langit. Jarak Epsilon Bootis dari bumi sekitar 2000 tahun cahaya atau sekitar 1.900 triliun kilometer. Pernyataan Lunnan ini dalam jurnalnya menimbulkan kontroversi dalam dunia sains, terutama pada kajian astronomi, yang kemudian memicu penelitian lebih lanjut mengenai Black Knight Satellite tersebut. The Black Knight satellite is one of those really curious mysteries, and the theory is that this thing is like a sort of silent sentinel in space. When you think about satellites, normally you think maybe about something spherical or about something obviously manufactured, but this is all sorts of odd angles and curved edges, like nothing the human mind could conceive of or design or build. Misi STS-88 yang dilaksanakan pada tahun 1998 oleh Space Shuttle Endeavour menjadi sebuah titik penting dalam sejarah eksplorasi luar angkasa, sekaligus menjadi pemicu spekulasi luas mengenai keberadaan satelit misterius yang dikenal dengan nama Black Knight Satellite. Misi ini adalah penerbangan pertama dari Space Shuttle Endeavour yang menuju ke orbit untuk memasang modul pertama dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Selama perjalanan ini, para astronot yang terlibat dalam misi tersebut, termasuk Komandan Robert Cabana, pilot Rick Stracco, dan spesialis misi Jerry L. Ross, serta James X. Newman, melaksanakan beberapa tugas penting. Salah satu tugas mereka adalah mengambil gambar dan melakukan pemeliharaan alat-alat penting di luar angkasa. Pada suatu waktu, selama pengamatan dari shuttle, para astronot menangkap gambar sebuah objek yang tampak seperti sebuah benda misterius di luar angkasa yang mengorbit bumi. Benda tersebut diambil menggunakan kamera 70 mm dan objek dalam foto yang tampak tak biasa itu memunculkan pertanyaan tentang keberadaannya. Foto-foto yang diambil NASA kemudian dipublikasikan dan memicu spekulasi bahwa benda tersebut adalah Black Knight Satellite, sebuah satelit kuno yang diduga berasal dari luar bumi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lunnan. James Obert, seorang mantan insinyur NASA dan ahli luar angkasa, menjelaskan lebih lanjut bahwa benda yang diduga Black Knight Satellite tersebut adalah sampah luar angkasa yang dikenal sebagai thermal blanket,
atau selimut thermal yang mengapung dan terdeteksi dalam foto-foto. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk di kalangan para astronom sendiri, mengapa tidak ada satupun proyek di luar angkasa yang berani mendeteksi langsung benda tersebut, bahkan enggan mendekatinya untuk melakukan observasi. Para ahli dan astronom lainnya berspekulasi bahwa benda tersebut diduga memiliki sistem pertahanan yang tidak diketahui oleh NASA dan yang lainnya, yang kemungkinan dapat membahayakan mereka dan mengancam planet bumi. Benda tersebut sampai saat ini masih terus berkeliling mengitari bumi. Di sini menimbulkan kecurigaan bahwa memang NASA sengaja menutupi informasi mengenai benda tersebut dan fenomena-fenomena sinyal radio aneh yang telah ditangkap sejak tahun 1899 oleh Tesla hingga Duncan Lunnan. Mungkin benar yang dinyatakan oleh Donald K. Ho, bahwa NASA sengaja menutupi hal ini supaya tidak menimbulkan kepanikan publik dan terjadi gejolak massal yang dapat mengakibatkan kekacauan dan kisruh berkepanjangan. Mungkin secara diam-diam NASA juga melakukan penelitian dan observasi mengenai benda tersebut dan fenomena-fenomena aneh dari tangkapan sinyal radio sampai saat ini. Ini semacam informasi khusus yang bersifat rahasia dan tertutup bagi publik. Terlepas dari kontroversi yang panjang ini, kita semakin mengetahui bahwa kehidupan di alam semesta ini memang begitu kompleks. Tidak hanya dalam bidang fisika, tetapi juga astronomi. Konsep multiverse dan juga dunia paralel yang dicetuskan karena mekanika kuantum dalam fisika, semakin menambah keyakinan bahwa makhluk hidup yang ada di alam semesta tidak hanya ada di bumi saja. Alam semesta kita tercipta sekitar 13,8 miliar tahun lalu, bukanlah waktu yang singkat. Potensi-potensi adanya kehidupan sebelum kita tetap selalu ada. Bahkan dari triliunan planet yang ada di alam semesta ini, tidak menutup kemungkinan ada planet lain yang mendukung adanya kehidupan peradaban seperti di bumi. Ilmu sains telah mengajak kita untuk memandang realitas kehidupan ini secara luas, mengunggah rasa ingin tahu yang dalam tentang realitas, dan mengajari kita makna kerendahan hati yang hakiki, bahwa kita hanyalah debu kecil dari luasnya alam semesta ini.